Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Turun hujan, fenomenanya kita saksikan setelah dinanti-nanti. Seluruh makhluk menanti-nanti. Kekeringan, kepanasan, manusia merasakan kesulitan, hewan merasakan kesulitan, tumbuh-tumbuhan merasakan gersangnya karena tidak turun hujan. Ada fenomenanya di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ayat-ayatnya mengajak selalu untuk manusia ini, orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, merenungi ayat-ayat ini, melihat apa pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada makhluknya, kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan di banyak surat, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan. Tidakkah kalian bersyukur? Allah yang menurunkan, sebagaimana di surat Al-Waqi'ah, Allah yang menurunkan hujan. Engkau bisa minum. Kenapa bisa minum? Seandainya air-air itu kami jadikan asin, siapa yang menurunkan hujan? Banyak sekali ayat-ayat Allah katakan juga di dalam surat yang lain, Allah jadikan hujan itu suci. Kok bisa? Yang kemudian jelasnya, ya lebih jelas, ada satu ayat di surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama kaifa yasha. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Ia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalih, dan Dia menjadikan bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Fa idza asaba bihi may yasha min ibadihi idzahum yastabshirun. Maka apabila Dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, mereka bergembira dengan datangnya hujan. Allahu akbar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fenomena hujan turun ini atas kehendaknya. Bagaimana awan yang bergumpal-gumpal berat itu digiring oleh angin. Para ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki di mana hujan turun. Maka di sebagian tempat belum turun hujan, tapi di tempat lain setiap sore sudah hujan. Di sebagian tempat masih kekeringan, masih menunggu hujan, tetapi di tempat yang lain tanahnya basah dengan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan angin, menghendaki di mana hujan turun. Dan ketika hujan turun, Allahu akbar, yang dinanti-nanti makhluk sudah menjadi fitrah. Maka nanti pada kesempatan ini, setidaknya dengan hujan kita mengingat dua hal. Kita bacakan dulu ayatnya, kemudian kita mengingat dua hal yang harus diingat oleh setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar berputus asa. Ya, gambarannya seperti ini. Fanzur ila athari rahmatillah, maka perlihatkanlah jejak-jejak rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah dari matinya. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang mati. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka setidaknya dengan hujan ini kita mengingat dua hal. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Nasihat syukur ini sering disampaikan, kayaknya wah biasa, hal ini biasa. Hal yang pertama, syukur biasa. Tapi ma'asyiral muslimin, tatkala hujan turun, lihat Allah katakan manusia bergembira. Tidak ada yang sedih, menanti-nantikan hujan turun, bergembira semuanya. Nasihat bersyukur memang biasa, tetapi lihat tatkala hujan turun,
fitrah manusia, langsung mengucapkan alhamdulillah, masya Allah hujan turun, alhamdulillah hujan turun, Allahu Akbar, memuji-muji Allah. Maka ini fitrah. Manusia ini sudah pasti bisa bersyukur, tapi sebagian manusia ada yang tidak bersyukur. Maka ini menyeleweng dari fitrah, berbeda dari jalan fitrah. Dan dijelaskan oleh para ulama, orang yang tidak bersyukur ini apakah dia tidak memahami hakikat hujan ini, atau tidak mau merenungi jauh dari Allah, jauh dari Allah karena tidak mengingat Allah, ataukah dia orang yang sombong sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya. Allah kasih setahun penuh tidak turun hujan, tidak tumbuh-tumbuhan, dan setelah itu Allah tumbuhkan segala sesuatu. Mereka bisa memakan segala sesuatu, tapi mereka kembali kufur. Mereka menyalah-nyalahkan Nabi Musa dan pengikutnya. Ini kemarau gara-gara mereka. Lihat, tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat Allah yang jelas. Tetapi tatkala turun hujan, fitrah, kesenangan itu berada pada manusia. Nah, yang menyeleweng ini, ya ini tidak sesuai. Maka kita ingatkan saudara kita, anak-anak kita, teman-teman, melihat hujan kita mencontohkan Allahumma sayyiban nafi'an, alhamdulillah ya Allah. Sebagaimana Nabi SAW sering kita dengar hadis-hadisnya. Beliau sampai keluar membasahi sebagian tubuh beliau, melihat ke langit. Allahu Akbar, betapa indahnya tatkala penantian menunggu hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat derasnya. Sebagian orang di media sosial memvideokan, membagikan momen itu, momen bahagia. Kemudian yang kedua, menambah keimanan. Ma'asyiral muslimin, menambah keimanan mungkin nasihat yang biasa, tapi tidak banyak yang mengingat ini. Yang memang Nabi SAW ingatkan kepada para sahabatnya. Yang Nabi SAW selalu mengulang-ulang nasihat ini kepada sahabatnya. Hadisnya sudah jelas, sering didengar. Setelah Nabi SAW, setelah salatnya, beliau menghadap para sahabatnya tatkala itu hujan turun. Ya, salat subuh, tanah basah. Nabi SAW mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian sekalian ya mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan. Kalian tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Ya, sebagaimana jawaban para sahabat dengan penuh pengagungan kepada Allah dan adab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua golongan. Ya, turun hujan dari Allah, kemudian ada dua golongan. Yang mana mukmin, yang satu lagi kafir. Beriman dan yang satu lagi kufur. Yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan mutirna bifadlillah. Yang kufur, Nabi SAW katakan apa? Perhatikan, mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita hujan ini atas semalam ini kayaknya ada bintang ini, ada bintang itu. Kalau sekarang berarti ya karena BMKG kayaknya sudah mengumumkan. Karena begini dan begitu, iklimnya begini dan begitu. Lupa sebenarnya siapa yang menggiring awan-awan itu. Sampai turun hujan di suatu tempat, di tempat lain belum turun hujan. Sedangkan yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami hujan ini, turun hujan ini, kita dihujani ini dengan kemurahan Allah, karunia Allah, menambah keimanan. Karena ma'asyiral muslimin, tatkala tidak menambah keimanan, kenikmatan hanya turun saja, maka itu bisa jadi berbalik kepada kekufuran, ya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan fenomena ini dalam Al-Qur'an. Menyebutkan berkaitan dengan hujan. Di ayat yang sebelumnya Allah katakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala melampahkan rezeki kepada hamba-hambanya,
manusia, hamba-hamba tersebut melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dengan ukuran. Nikmat itu punya ukuran. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap keadaan hambanya dan Maha melihat. Lihat Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmatnya. Tadi bergembira, senang dengan turunnya hujan. Wa huwal waliyul hamid. Ma'asyiral muslimin, sudah menjadi kecenderungan manusia selalu mengharapkan kenikmatan, tapi tatkala datang kenikmatan, ia tidak pandai bersyukur. Sehingga tidak banyak yang selamat sampai-sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan, kenikmatan, mereka malah kufur. Kemudian Allah katakan juga, yang mana faidahnya? Kita bisa bertanya, apakah itu bisa dikatakan manusia, yang namanya manusia, tidak siap dengan kenikmatan, atau tidak pandai bersyukur dan menggunakan kenikmatan dalam ketaatan? Hujan turun ini penuh dengan rahmat Allah. Banyak sekali faidahnya. Dianjurkan sunnah-sunnah, ya, apa yang ada di dalam turunnya hujan banyak sekali bisa dipelajari. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Nabi SAW benar-benar menurunkan hujan, yang berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dan di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya. Maka disunahkan tatkala turun hujan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan keluarga, hidayah kaum muslimin, hidayah untuk keluarga, kerabat. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga menjadi manfaat. Tidak lupa untuk selalu terus bersyukur, mendoakan kaum muslimin, menjadikan setiap momen sebagai bentuk upaya kita memudahkan kita bersyukur kepada Allah dan menambah keimanan. Mendoakan kaum muslimin tatkala turun hujan, di waktu hujan, kaum muslimin yang kesusahan, kaum muslimin yang dilanda bencana, kaum muslimin yang dilanda kesedihan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.